Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh yang terhormat Ibu Elva Miselia Karima, SPD MPD, yang anggota kelompoknya terdiri dari Elsa Nurdiana Putri, yaitu saya sendiri, dan rekan-rekan saya, Anissa Dwi Utami, Astri Fitrida Putri, Aulia Aftana, Elva Reza, Fajar Hidayat, Tessa Rahmanella, Yudis Pratama, Zuspa Elmayori. Di video ini kami akan membahas topik mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan kepada kita bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman. Seperti pada tahun 1965, bangsa Indonesia pernah menghadapi ancaman komunisme, dan pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998, Indonesia juga pernah menghadapi krisis ekonomi dan politik. Dari berbagai bentuk ancaman serta krisis yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman dan krisis tersebut, sehingga sampai pada saat ini bangsa Indonesia masih kuat dan bertahan dalam wujud NKRI. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu mengalami perubahan, sama halnya dengan ketahanan nasional yang akan selalu menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman yang terus berubah-ubah. Hingga ketahanan nasional juga akan selalu menunjukkan dinamika yang bersifat objektif atau selalu sejalan dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Pada hakikatnya, esensi dari ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang sampai pada saat ini spektrumnya semakin luas dan semakin kompleks. Unsur-unsur dari ketahanan nasional bangsa Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan dengan Astagatra atau 8 gatra. Unsur ketahanan nasional Astagatra ini terbagi menjadi Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Untuk penjelasan mengenai Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Utami dengan NIM 2112918. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Elsa Nurdiana Putri, yaitu menjelaskan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra, yaitu yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional dari suatu negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Ada 3 poin dalam gatra letak dan kedudukan wilayah geografi. Poin yang pertama yaitu luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas dan ada juga dengan negara wilayah yang kecil atau sempit. Poin yang kedua yaitu posisi geografi, astronomis, dan geologi negara. Yang ketiga yaitu daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Gatra yang kedua yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Hal-hal yang terkait dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 4 poin. Poin yang pertama yaitu potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Poin yang kedua yaitu kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan habitat. Yang keempat yaitu kontrol atau kendali atas sumber daya alam tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Aftana dengan NIM 2112903 akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Anissa Dwi Utami, yaitu mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, tentang
tiga aspek kehidupan alamiah atau trigatra. Yang ketiganya yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk ini sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Contohnya, penduduk yang produktif atau bisa disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidupnya atau secara geografinya, baik fisik maupun sosialnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama yaitu ada gatra ideologi. Gatra ideologi ini merujuk kepada seperangkat nilai yang digunakan baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia sangat diperlukan untuk bersatu karena bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang tinggi atau penduduknya tersebut sangatlah banyak dan memiliki ras yang berbeda-beda. Keadaan ini mempunyai dua peluang. Yang pertama, terjadinya perpecahan. Yang kedua, bisa menjadikan kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Jadi, ideologi ini sangat diperlukan untuk mempersatukan suatu bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Fitrida Putri dengan NIM 210111107 akan melanjutkan materi dari Aulia Aftana mengenai 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu 2 gatra politik. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, keadaan itu akan mempertahankan ketahanan nasional atau suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Yang ketiga yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh, Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Rahmanela, NIM 210224041 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang mana materi sebelumnya dibacakan oleh Astri Farida Putri. Materi yang akan saya bacakan adalah tentang gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam. Indonesia menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menetapkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Berdasarkan pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra atau dalam kurung astagatra. Ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. K dalam kurung T sama dengan buka kurung trigatra, pancagatra tutup kurung T atau sama dengan buka kurung G, D, A tutup kurung, buka kurung I, P, E, S, dan H tutup kurung. T dengan keterangannya K dalam kurung T sama dengan kondisi ketahanan nasional yang dinamis, G sama dengan kondisi geografi, dan D sama dengan kondisi demografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Alfariza dengan NIM 21022016 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Tessa Rahmanila. Berdasarkan unsur ketahanan nasional yang sudah dijelaskan, maka kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Menurut Sunardi 1997, model ketahanan nasional dengan 8 gatra atau astagatra dapat dirumuskan sebagai berikut. K dalam kurung T sama dengan dalam kurung trigatra pancagatra T, atau bisa juga dengan dalam kurung GDA dalam kurung IPESH tutup kurung T. Dengan keterangan KT, kondisi ketahanan nasional yang dinamis, G kondisi geografis, D kondisi demografis, A kondisi kekayaan alam, I kondisi sistem ideologi, P kondisi sistem politik, E kondisi sistem ekonomi, S kondisi sistem sosial budaya, H kondisi sistem pertahanan dan keamanan atau HANKAM, T dimensi waktu, F fungsi dalam pengertian yang matematis. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Hidayat, NIM 1087338 dari Prodi Pelatihan Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gatra keadaan dan kemampuan penduduk, yang mana meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. 5 aspek kehidupan sosial atau panca gatra, yaitu 1. Gatra ideologi, menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. 2. Gatra politik, berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dalam konstruktif untuk pembangunan. 3. Gatra ekonomi, berkaitan dengan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara di era global sekarang. Gatra sosial budaya, berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang disokong dengan baik oleh Bhinneka Tunggal Ika. 5. Gatra pertahanan dan keamanan, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan pemerintah negara yang melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan, bentuk dari hak dan kewajiban. Materi selanjutnya adalah ketahanan nasional berdimensi dan berlapis. 1. Dimensi atau aspek ketahanan nasional. Sesuai dengan konsep ketahanan nasional menurut GBHN 1998, dimensi ketahanan nasional secara umum dapat berupa 1. Ketahanan ideologi, ialah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila. 2. Ketahanan politik, ialah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ketahanan ekonomi, ialah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi. 4. Ketahanan sosial budaya, ialah kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. 5. Pertahanan keamanan, ialah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat. Selanjutnya ialah ketahanan nasional berlapis. Artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dalam dan tangguh dari sebuah bangsa, dimulai dari lapisan-lapisan di bawahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuspa Elmayori, NIM 2101843. Saya akan melanjutkan materi dari Fajar Hidayat. Masih dengan menjelaskan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi bela negara terbagi menjadi 2, bela negara secara fisik dan bela negara non-fisik.
Pertama, kita bahas tentang bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Rakyat Terlatih merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Yang kedua, kita bahas tentang bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan ini diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, seperti bersekolah dan berperguruan tinggi, dan jalur non-formal, seperti sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak melaksanakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudis Pratama dengan NIM 21232042 akan melanjutkan pembacaan materi dari Zuspa El Mayori tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yaitu berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara, dan berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Juga mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Juga bisa dilakukan dengan membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Berikut tentang praktik kewarganegaraan. Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikuti wajib militer ataukah tidak? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda? Lakukanlah debat publik untuk mendalami masalah tersebut. Bagi yang setuju, wajib militer menjadi kelompok pro. Bagi yang tidak setuju, masuk kelompok kontra. Bagi kelompok kontra, berikan alternatif lain tentang pengganti bela negara. Apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bela negara non-fisik? Jawabannya, kewarganegaraan dalam konteks bela negara bagi generasi muda saat ini atau generasi Z perlu dirumuskan untuk mendapatkan format atau e-aster, bentuk perwujudan yang sesuai dengan minat generasi saat ini. Bagi golongan pro, opsi wajib militer bisa menjadi cara yang cepat, efektif, dan instan untuk memupuk rasa nasionalisme. Cara tersebut tidak terlalu usang karena negara seperti Korea pun masih memberlakukannya. Bagi golongan kontra, opsi wajib militer tidaklah populer di kalangan generasi muda saat ini. Selain itu, wajib militer hanya cocok untuk negara dalam keadaan perang, dan program itu lebih akan seperti indoktrinasi yang tidak cocok di Indonesia. Opsi menjadi pembayar pajak yang baik juga bukan opsi yang ideal dan terlalu dangkal. Konteks pembelajaran bela negara bisa ditumbuhkan dengan studi sejarah, dengan riset atau analisa dari berbagai sumber di dunia. Cara tersebut lebih efektif dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, karena generasi muda diajak untuk mengenal kembali asal muasal dan masa lalu negeri kita. Baiklah,
Itulah pembacaan materi tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.